Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Andika Tribowo dari SMKN 1 Lebak Barang. Saya ingin menyampaikan sistem pernapasan hewan dan tumbuhan. Sistem pernapasan hewan seperti paru-paru, kulit, insang, dan trakea. Insang untuk ikan, kulit untuk cacing dan salamander, trakea untuk serangga, dan paru-paru untuk hewan mamalia, aves, dan amfibi. Sistem pernapasan tumbuhan yaitu stomata, lentisel, dan rambut akar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatorik ingin menyampaikan tentang mikronutrien. Mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Mikronutrien terdiri dari vitamin dan mineral. 1. Vitamin, zat organik yang tidak dapat dihasilkan tubuh sehingga harus didapatkan dari makanan yang dikonsumsi. Vitamin terdiri dari vitamin yang larut dalam air, yaitu B1, B2, B3, B4, B5, B6, B11, dan C. Dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu A, D, E, dan K. 2. Mineral dibagi menjadi 2, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak. Mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentri Julianto dari SMK Negeri 1 Lebak Barang. Saya akan memperkenalkan sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan manusia yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alamsyah dari kelas STO 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan, yang khususnya perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau aseksual yang terdiri dari 3 jenis, yaitu tunas. Tunas kecil yang tumbuh pada tubuh induknya. Jika sudah cukup umur, maka akan membentuk sebuah individu baru. Contoh hewannya yaitu Orifera dan Hydra. 2. Fragmentasi. Fragmentasi yaitu cara berkembang biak dengan cara memotong bagian tubuhnya menjadi bagian lain agar menjadi individu baru. Contohnya planaria dan beberapa jenis cacing. Yang ketiga, membelah diri. Membelah diri yang dimaksud ialah membelah diri, membelah tubuh hewan menjadi 2 bagian yang sama besar tetapi ukurannya lebih kecil. Contoh hewannya yaitu amuba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnu Nafis dari SMK Negeri 1 Lebak Barang. Saya akan menjelaskan tentang komponen biotik berdasarkan warnanya. Produsen komponen biotik yang bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya fitoplankton dan tumbuhan. Konsumen adalah komponen biotik yang makanannya bergantung kepada organisme lain, meliputi omnivora, contoh ayam, burung gagak, dan tikus. Karnivora, harimau, singa, dan serigala. Herbivora, sapi, kambing. Pengurai adalah komponen biotik
yang makan sisa makhluk hidup lain, contoh keluing dan cacing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Widianto dari SMK 1 Lebak Barang. Saya ingin menyampaikan tentang makronutrien. Makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. 1. Karbohidrat, contohnya ubi-ubian. Protein, contohnya biji-bijian. Lemak, contohnya ikan, telur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Febrianto dari kelas 10 TO1. Saya akan menyampaikan tentang simbiosis. 1. Simbiosis mutualisme adalah suatu hubungan antar dua makhluk hidup yang saling diuntungkan. Contohnya lebah dengan bunga. 2. Simbiosis komersial adalah suatu hubungan antara makhluk hidup yang satu diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Contoh, bunga anggrek yang menempel di pohon. 3. Simbiosis kratisme adalah simbiosis suatu hubungan antar makhluk hidup yang satu diuntungkan sedangkan yang lain dirugikan. Contohnya bunga benalu. Simbiosis netralisme adalah simbiosis yang tidak mengaruhi suatu makhluk hidup. Contohnya api dengan ayam yang hidup berdampingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rantai makanan atau biasa disebut jaringan makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan, di mana suatu organisme makan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Contohnya rumput yang dimakan belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular dimakan elang sendiri adalah puncak tertinggi dari ekosistem makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pumasya dari kelas 10 TO1 dari SMK Negeri 1 Lebak Barang. Saya di sini menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau seksual terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau telur. Perkembangbiakan secara generatif dibagi menjadi 3, yaitu ovipar atau bertelur, vivipar atau melahirkan, dan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Ovipar atau bertelur memiliki ciri tidak memiliki ginjal susu dan tidak memiliki daun telinga. Contohnya unggas, reptil, ikan, dan serangga. 2. Vivipar atau melahirkan memiliki ciri memiliki kelenjar khusus, memiliki daun telinga, dan memiliki rambut sebagai pelindung tubuh. Contohnya kucing, anjing, kerbau, dan singa. 3. Ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Telur tidak dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, barulah calon anak dilahirkan oleh induknya. Contoh, platipus, beberapa spesies hiu, iguana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Setiawan. Saya akan menjelaskan tentang vegetatif buatan. Menyangkok adalah mengupas ranting pohon sampai terlihat kambiumnya, lalu ditutup dengan tanah dan dilapisi plastik, terus diikat. Stek adalah memotong bagian batang, daun, akar untuk memunculkan sel baru. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Sukanto dari kelas 10 Saya yang menyampaikan tentang makhluk hidup. Makhluk hidup adalah setiap entitas
individual yang mampu menjalani fungsi kehidupan, contoh manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Contoh-contoh ciri-ciri makhluk itu meliputi bergerak, bernafas. Ulangi coba, ciri-ciri makhluk hidup meliputi. Makhluk hidup meliputi. Saya ulang, yuk. Ciri-ciri makhluk hidup meliputi bernafas, membutuhkan nutrisi, bergerak, bekas ada perangsang, tumbuh dan berkembang, dan kembang biak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan ingin menyampaikan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya fisik dan biologis sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan: pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Dampak pencemaran antara lain munculnya berbagai penyakit, punahnya spesies, ledakan hama, ketidakseimbangan lingkungan. Adalah perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat perairan seperti laut, danau, sungai, dan air tanah. Penyebab terjadinya air adanya partikel-partikel tanah di perairan akibat adanya erosi, penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan. Tanah adalah adanya bahan kimia seperti polutan atau kontaminan yang berada di dalam tanah serta bisa menjadi racun. Pencemaran tanah dengan konsentrasi yang cukup tinggi dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi lingkungan namun juga manusia itu sendiri. Penyebab terjadinya pencemaran tanah: 1. Bencana alam, 2. Kebakaran hutan, 3. Limbah anorganik, 4. Limbah organik, 5. Limbah industri, 6. Limbah rumah tangga, dan 7. Limbah pertambangan. Udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena maksudnya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Sebab pencemaran udara, asap kendaraan bermotor, pembangkit listrik, abu polutan, letusan gunung Merapi, limbah asap industri atau pabrik, limbah pertanian, kegiatan pertambangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.